bahas analisis regresi dan korelasi. Akan tetapi dia tidak linier. Kalau kemarin-kemarin kan kita lihat dia linier ya, regresi linier. Nah, kalau dia regresinya tidak linier, bagaimana kita akan melihatnya? Artinya kita cari dulu dengan rumus non-linier. Nanti kalau sudah linier baru kita masukkan. Ini contohnya ya. Jadi dalam membuat skripsi, anak-anak itu malas sekali membuat datanya seperti apa adanya. Mereka jadi ngarang supaya datanya itu linier. Itu yang bahaya ya. Bahaya kalau merubah satu harus merubah semua. Saya ngalamin gitu, saya rubah satu, tapi semua harus dirubah supaya semua linier. Nah, rupanya kalau nggak linier nggak apa-apa, tinggal kita cari dengan rumus ini. Ya, nah kita lihat nih. Contoh bentuk nonlinear variabel kualitatif dan distribusi Leg ya. Nah, hubungan laba dan kredit di perbankan lebih mendekati fungsi kuadratik. Maksudnya kalau laba dan kredit kan, kita kan kalau linear tuh apabila si X-nya, sebentar, Dania, ya, kucingnya masuk tuh, oranye. Jadi misalnya gini, kita inginkan kalau labanya naik, laba daripada satu perusahaan itu naik, maka dia akan mengambil kredit ya, atau dalam satu bank itu dia akan menawarkan kredit yang lebih besar. Laba naik lebih besar, itu regresi linier positif ya. Nah, itu keinginan kita. Akan tetapi kenyataannya hubungan laba kredit tahun 2008 ini kita lihat ya, kalau yang ini labanya naik turun ya, sampai turun. Nah, untuk itu bisa kita buat linier. Bagaimana caranya? Nah, ini kita sekitar ini ya, sekitar ini sehingga dia seperti nanti linier nih. Nih dibuat linier ya. Kalau yang hijau tuh kuadratik, ini kuadratik pakai rumus kuadratik. Kemudian linier yang lain linier laba, linier itu kan yang coklat tadi datang, linier kuadratik ya. Nah, ini gambarnya kita lihat. Nah, untuk gambar ini karena tidak linier, maka kita bentuk linier. Dengan cara apa? Nah, ini persamaan ini atau yang ini kita buat linier. Nanti kita lihat cara berhitungnya. Nah, contoh bentuk non-linier atau variabel kualitatif dan distribusi Leg. Nah, ini non-linier juga ya. Kita lihat sini realnya. Ini kenyataannya ini. Nah, data yang biru ini kita dapat di lapangan. Kemudian kita buatlah supaya dia linier. Gimana caranya? Ya, kita buat ini. Perhitungannya nanti kita lihat supaya linier. Kalau ini hiper, yang hijau-hijau ini hiper. Yang ada tanda seperti ini, ada kuadratik. Nah, yang lainnya sudah seperti linier, yang hitam-hitam ini ya. Linier itu apa sih sebenarnya? Ada yang tahu linier itu apa? Merupakan garis lurus ya. Mau garis lurusnya ke bawah atau garis lurusnya ke atas. Nah, kita lihat sekarang regresi nonlinier. Regresi nonlinier atau curvilinear adalah suatu fungsi yang menghubungkan variabel terikat, yaitu Y, dengan variabel bebas, yaitu X, yang sifatnya tidak konstan untuk setiap perubahan nilai X. Jadi tidak konstan untuk perubahan itu ya. Oke. Nah, bentuk fungsi nonlinier bisa kita cari dengan bentuk double log, yaitu Y sama dengan alfa X pangkat B. Ini harusnya pangkat B ya, B-nya di atas. Nah, bentuk double log perubahan X menyebabkan perubahan Y yang tidak sama. Jadi kalau misalnya perubahan X-nya berubah, katanya
menyebabkan perubahan Y juga, tetapi tidak sama, gitu ya. Nah, kita lihat di sini eksponensialnya B lebih kecil daripada 0. Sehingga persamaannya gini, Y sama dengan A, ini yang benar ya, ini pangkat B. Nah, kemudian kita buatlah supaya linier. Bagaimana cara buat linier? Dengan diadakan LAN atau LN ya. Kita LN-kan Y-nya sehingga dari rumus ini kita bisa cari len Y sama dengan len alfa ya. Len alfa ditambah len X. Nah, len X ya. Kemudian sehingga kita bisa cari Y sama dengan A plus BX. Gitu ya. Jadi kalau dia bentuk double lock, kita buat aja, kita lainkan sehingga dapat lainnya. Ya. Nah, bentuk semilok. Bagaimana? Rumus semilok sama Y sama dengan alfa kali itu error pangkat B X ya. Nah, bentuk semilok perubahan X secara absolut menyebabkan perubahan Y secara proporsional. Gitu ya. Jadi bentuk sebenarnya perubahan X secara absolut menyebabkan perubahan Y secara proporsional. Ini yang kita sebut semilok. Nah, ini kita lihat. Ini kan yang hijau ini, yang biru ini ya. Yang biru itu dia positif. Ya, positif. Taruh saya lihat di sini. Nah, yang ke bawah itu adalah besar positif, yang sini ini negatif, ini positif. Nah, kemudian dibuatlah fungsi semilok tadi pakai ln ya, semiloknya pakai ln juga, sehingga bisa kita cari dari Y sama dengan alfa E pangkat BX, kita lankan lagi, ln-kan lagi. Jadi lny sama dengan ya, sama dengan ln ini alfa, ln alfa dan kali E pangkat BX, dilenkan semuanya. Sehingga kita dapatkan len Y sama dengan len alfa ditambah BX, ya tambah BX, karena BX yang diturunkan, ya ditambah BX, len E. Nah, katanya E ini lennya adalah 1, sehingga kita bisa ganti len Y ya sama dengan len alfa ditambah BX, karena tadi diganti kan ininya. Tadi kan dapatnya len Y sama dengan len alfa ditambah BX len E. Kalau E-nya 1, len-nya 1, sehingga tinggal len Y sama dengan len alfa ditambah BX. Nah, setelah itu bisa kita jadikan dia regresi sederhana, yaitu Y sama dengan A plus BX. Itu ya. Kemudian kita lihat lagi hiperbola, bentuk hiperbola. Nah, ini juga non-linier hiperbolanya, yaitu Y sama dengan A plus B kali 1 per X. Hiperbolanya ya. Di sini peningkatan X menyebabkan peningkatan Y juga, tapi dia non-linier. Nah, jadi kalau kita lihat ini, ya, ini rumusnya, ini turun ya, kalau ini naik. Ini negatif, ini positif hubungannya. Ya, ini tanda positif, ini negatif. Nah, bentuk semilok, tadi itu ya. Salah. Ya.
Keempat, bentuk kuadrat Y, kuadratik ya. Y sama dengan A plus B kali X kuadrat. Bentuk kuadratik fungsi mempunyai titik minimum dan maksimumnya. Jadi kalau kita lihat di sini, ada titik minimumnya. Mana minimumnya? Ini yang paling rendah. Ya, rendah, rendah. Maksimumnya ini ya, turun lagi, ini baru turun lagi, baru ini. Nah, ini contoh soalnya. Contoh soalnya kita lihat contoh yang lama ya, masih fungsi regresi dan bentuk yang sesuai. Ini kalau kita lihat ada di bab 15 dan 16 ya. Nah, di sini jadi BRI labanya 3,6, kreditnya 65, Mandiri 2,5, kreditnya 37, dan seterusnya ya. Dan seterusnya. Nah, setelah kita masukkan ke fungsi regresi bentuknya sesuai. Tadi kita cari Y-nya ya. Jadi persamaannya tadi kan ini, Y sama dengan 0,25 plus 0,052X. Sehingga R-nya adalah R kuadratnya 0,769. Nah, ini dapat dari mana? Data ini tadi kita cari ya. Data ini tadi kita cari yang mana X, mana Y. Sehingga dapatlah persamaannya ini. Nah, dari persamaan ini bisa kita ganti. X-nya katakan 5. X-nya 5 berarti 0,052 kali 5 ditambah 0,25. Hasilnya adalah 0,50. Ya, begitu juga yang 10 kita ganti. Di sini X-nya 10. Jadi Y-nya sama dengan 0,25 ditambah 0,052 kali 10. Dapatnya adalah 0,76. Ya, sampai sini ngerti ya? Jadi kita ganti aja X-nya. Sehingga dapatlah Y ramalan. Ya, ini Y sebenarnya, ini Y ramalannya. Nah, dari situ hubungan kredit dan laba tadi bisa kita buat. Ya, ini tadi persamaannya sehingga kita bisa lihat ini yang tadi ya, dia tidak naik turun, nah, supaya dia linier, ini yang hijau nih. Nah, yang hijau ini dapat dari mana? Yang biru dapat dari mana? Ya ini tadi. X-nya 5. Ya. Y-nya 0,50. Sini kan. Terus X-nya 10. X-nya 10. Y-nya berapa? 0,76. Ini 10, 0,76. Di sini ya. Nih. Ini nih, sini. Dikit naiknya. Terus X-nya 5 lagi. 5 lagi, tapi 0,50 tetap. Terus X-nya 8. Nih, X-nya 8. X-nya 8 di sini ya. Nah, X-nya 8, jadi Y-topinya 0,66. Kita tariklah garis 0,66. Dapat ini. Ya. Dan seterusnya sampai 65. Jauh banget 65 di sini ya. Nah, 65 ininya ya. X-nya. Nah, Y-topinya berapa? 3,60. Nih, ini 3,5, 60 sekitar sini. Naikkan. Nah, inilah yang akan menjadi regresi linier. Nah, kayak ini kan naik turun. Kita cari dulu. Jadi Y topinya sama dengan A plus BX. Dapat kan dari data yang pertama, baru kita masukkan. Inilah Y ramalannya. Nah, untuk fungsi double logs ya, tadi kan sama ininya ya, tapi kita lainkan dulu Y-nya, lainkan juga X-nya, sehingga dapatlah Y-nya. Ini Y-nya. Nah, ini kita bisa masukkan datanya masuk ke sini. Dapatlah ini. Min 1,3. Kalau kita lihat dari sini hubungan kredit dan laba
Nah, ini adalah tren liniernya. Sedangkan ini data realnya, data di lapangan. Maka kita cari tren liniernya ini 1,3. Ini 1,3 sama 0,6 sampai 1,3 lagi dan seterusnya. Nah, yang ketiga fungsi semilok. Kita cari juga tadi kan, persamaannya tadi kita cari Y topinya berapa, dapatlah ini. Nah, tinggal kita masukkan. Y-nya, X-nya, lainnya ini, Y topinya dapat dari sini. Nah, kita bisa lihat di sini, yang merah ini tren linier, yang biru data realnya. Data realnya ini sehingga selalu naik. Nah, fungsi kuadratik. Kita cari lagi Y topinya ya, dapat ini. Kita masukkan, kuadratiknya dapat ini. Nah, ini Y topinya. Jadi kita lihat di sini X-nya yang nyata, misalnya X-nya di sini 8 ya. Misalnya X8, maka Y topinya 0,83. 0,83 sekitar ini. Dan seterusnya, yang biru ini ya, itulah data real dan tren liniernya yang merah. Nah, untuk ini nanti kita masuk untuk minggu depan ya. Sampai sini aja. Jadi intinya gini, kita kan harus mencari hubungan ya linear. Kalau tidak linear, maka kita cari pakai rumus tadi, hiperbola, kuadratik, ya, dan sebagainya. Nah, kalau di sini sebenarnya ini nanti aja minggu depan, ya. Oke, sampai sini ada yang mau bertanya, silakan. Jadi sebenarnya kita harus bagaimana memilih bentuk fungsi yang cocok. Pertama, kita harus memilih fungsi berdasarkan teori. Ya, teorinya gimana? Apabila X naik, maka Y akan naik. Nah, itu teori apa? Jadi teori ekonomi dan keuangan. Nah, tujuan dari pembuatan fungsi adalah mengetahui isi eksperimen dan ekonomi. Oleh sebab itu, di samping bentuk fungsinya yang bagus, juga fungsi tersebut didasarkan pada teori. Dan kedua, bentuk sederhana apabila ada dua atau lebih bentuk fungsi yang sama, maka sejogjanya dipilih modal yang sederhana. Jadi kalau semuanya diperoleh, ya kita cari yang paling sederhana. Jadi mengikuti teori yang paling sederhana. Dan ketiga, bentuk fungsi yang fit. Bentuk fungsi yang fit adalah fungsi yang memiliki kekuatan prediksi paling baik. Kriteria fungsi yang fit biasanya didasarkan pada koefisien determinasinya. Kalau koefisien determinasinya makin besar, atau R kuadratnya, maka semakin baik. Jadi maksudnya kalau kita mau cari yang mana cocoknya, tadi pertama kita lihat dari teori, kedua kita harus lihat bentuk sederhananya, dan ketiganya kita cari R kuadratnya lebih besar. Maka dia akan tahu, atau kita akan tahu dia linear apa tidak. Sudah, ada yang mau bertanya? Silakan. Saya mau nanya boleh, Bu? Ya, silakan. Saya mau nanya yang pas tadi di awal, pas dalam bentuk double lock ya, kalau nggak salah. Itu kan yang bentuk double lock, yang tadi double lock, Bu, di awal. Nah, ya tadi. Nih, double lock. Nah, ini di fungsi linearnya kan itu jadinya len Y sama dengan len alpha ditambah len X. Itu B-nya nggak dimasukin atau gimana, Bu? Apanya nggak dimasukin? Kan di bentuk double lock yang pertama itu rumusnya Y sama dengan alpha X pangkat B ya? Iya. Nah, sementara itu diubah ke fungsi linearnya jadi len Y sama dengan len alpha ditambah len X. Itu pangkat B-nya nggak dimasukin atau gimana, Bu? Apanya nggak dimasukin? Nggak kedengeran. Yang pangkat B-nya, Bu.
pangkat B di rumus yang awal Oh, tuh. pangkat B-nya. Ya. Enggak, karena dia turunin ya, diturunin dulu. Sebenarnya B ya, B dikali, gitu ya. B dikali itu. Nah, di sini kan dia pangkat. Pangkat atas itu kalau diturunkan jadi kali ya. Jadi nanti dapatnya len Y sama dengan len alfa kali X pangkat B, ya kan? Pertama kan. Kemudian kita lenkan len Y sama dengan len alfa ditambah len X. Dapat disederhanakan. B-nya itu kita turunkan ke bawah ya. Turunkan ke bawah sehingga dia ditransformasikan. Nah, ini ada ketentuan. Kalau B-nya lebih kecil pada 0, itu kita buang aja karena lebih kecil pada 0. Jadi B-nya dibuang. Adanya len Y sama dengan len X, len alfa ditambah len X. Nah, len B-nya karena dianggap 0 lebih kecil maka dihilang aja. Sehingga dapatlah Y sama dengan A plus BX. Itu ya Riza ya. Oke, Ibu, terima kasih. Nah, dia kan ini harusnya B-nya dipangkat nih. Ya, bukan B dikali. Yang benar ini rumusnya. Nah, begitu kita lenkan, dia ke sini, ke bawah. Ya, len Y sama dengan B len alfa ditambah len X. Nah, karena dia dianggap B-nya lebih kecil daripada 0, kita buat aja kosong. B-nya hilang. Sehingga dapatlah rumus ini. Ya gitu ya, Riza. Ya, Ibu, baik. Terima kasih. Yuk. Ada yang mau tanya lagi, silakan. Ini sampailah kita pada usaha bagi Bapak dan Ibu yang telah mengisi form registrasi dan daftar hadir, bisa tiket akan disampaikan melalui email yang Bapak Ibu sertakan dari form tersebut. Saya selaku MC Kalau nggak ada, kita akhirin ya. ataupun perbuatan Ya, Reza. Iya, Ibu, baik. Mungkin teman-teman ada yang mau nanya lagi nih terkait materi hari ini. Kalau sudah? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari saya sih cukup, Ibu. Terima kasih. Cukup ya. Kita akhirin ya. Iya, Ibu. Saya izin live. Mohon maaf, Ibu, untuk dokumentasi terlebih dahulu ya sebelum live. Kenapa, Reza? Boleh dokumentasi dulu, Ibu, sebelum live Oh iya, untuk silakan. bikin silakan. laporan. Ya, teman-teman boleh Ya. on cam ya yang tidak berhalangan. Pak Budi, kita LPPM. Udah nih, nggak ada yang on cam lagi ya? Ayo ditunggu. Sudah? Atau ada lagi? Oke, baik. Ya, saya hitung ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Ya, terima kasih teman-teman. Terima kasih Ibu untuk materi hari Yo, ini. izin live ya. Makasih Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Dah. Thank you ya.